Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang ke-9 peninjauan kembali (PK) terkait kasus pembunuhan Vina pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Dalam sidang ini, majelis hakim yang diketuai oleh Ari Ferdian akhirnya mengabulkan permohonan tim kuasa hukum 6 terpidana untuk mengadakan sidang pemeriksaan di lokasi kejadian. "Untuk permintaan persidangan pemeriksaan di tempat kami kabulkan," ujar Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian seperti dikutip Tribun, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Permintaan ini diajukan oleh tim kuasa hukum para terpidana dengan tujuan untuk membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada klien mereka tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sidang pemeriksaan di tempat rencananya akan digelar pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, Ari menegaskan bahwa sidang di lokasi tidak akan dilakukan pada malam hari demi alasan keamanan. "Permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan pada malam hari tidak bisa kami kabulkan karena faktor keamanan. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di malam hari," ucapnya. Ari juga meminta tim kuasa hukum terpidana untuk menjamin keamanan selama pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Saat pemeriksaan di tempat, para pemohon harus menjaga keamanan, mengingat situasi yang bisa berkembang. "Jika itu bisa saudara berikan, kita akan lakukan pengecekan sesuai permintaan," jelas dia. Dalam wawancara seusai sidang, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean, menjelaskan pentingnya pemeriksaan di lokasi kejadian. Menurutnya, pemeriksaan di tempat sangat diperlukan untuk menggali fakta baru yang bisa mengubah pandangan majelis hakim terkait kasus ini. "Kami yakin peristiwa ini bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan. Ada saksi-saksi yang menyebutkan bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan, dan kami ingin membuktikan itu di hadapan majelis hakim," kata Ruli. Ruli juga menambahkan bahwa pihaknya memiliki saksi yang menguatkan dugaan kecelakaan tersebut. "Kami memiliki lebih dari 3 saksi dan salah satu hal yang ingin kami buktikan adalah jarak pandang dari tempat kejadian yang disebutkan oleh saksi bernama Aep," ujarnya. Menurut Ruli, Aep dalam kesaksiannya menyatakan bahwa ia bisa melihat wajah pelaku dari jarak 50 meter pada malam hari. Namun, saksi ahli mata yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum menyatakan bahwa pada jarak lebih dari 15 meter, seseorang hanya bisa melihat titik cahaya, bukan detail wajah. "Kami ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan saksi Aep tidak mungkin benar. Itu yang akan kami buktikan di lokasi kejadian," ucap Ruli. Sidang kali ini menghadirkan Titin Prialianti, saksi fakta yang sekaligus pernah menjadi kuasa hukum para terpidana dalam persidangan tahun 2016. Dengan suara bergetar, Titin menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim, mengungkap bahwa ke-6 terpidana mengalami penyiksaan selama proses hukum berlangsung. "Mereka bukan pelakunya. Mereka disiksa secara tidak manusiawi. Luka-luka akibat penganiayaan itu masih membekas hingga hari ini," jelas Titin dengan penuh emosi. Dalam kesaksiannya, Titin memperlihatkan bukti foto yang menunjukkan luka-luka fisik yang dialami oleh para terpidana. Bukti tersebut diperlihatkan kepada majelis hakim sebagai penguat argumen bahwa telah terjadi penyiksaan dalam proses pemeriksaan kasus ini. Sidang yang berlangsung sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tersebut berakhir sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Titin menyampaikan harapannya agar keadilan bisa ditegakkan dan ke-6 terpidana yang telah menderita dapat terbebas dari hukuman yang tidak adil.